Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang tugas kepemimpinan. Oke, sekarang akan mulai perkenalan dulu dari Gabriela. Oke, saya Gabriela Clarissa dengan NIM 19105120051. Kemudian ada Ilham Mordana dengan NIM 19105120066. Saya Nathanael Bonto Sipohutar dengan NIM 1910512073. Saya Muhammad Rakabian dengan NIM 1910512115. Saya Ramagio Gustiovani dengan NIM 1905121121. Saya Muhammad Faiz Hafiz Ramadan dengan NIM 19105121123. Sekarang kita mulai penjelasannya. Ya, slide selanjutnya. Yang pertama ada penjelasan dari kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, menuntun, mengarahkan orang lain atau suatu kelompok agar menilai pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dan tidak semua orang memiliki kemampuan kepemimpinan. Mungkin bisa, tetapi tidak memimpin dengan baik. Lalu selanjutnya ada pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuannya dengan baik. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Selanjutnya ada manajer. Manajer adalah orang yang memimpin dalam manajemen. Ini disebut dengan manajer, yaitu seseorang yang dapat memimpin dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang diperintahkan agar tercapainya tujuan perusahaan. Ya, tadi sudah dibahas oleh dua teman saya tentang apa itu manajer dan pemimpin. Sebenarnya pada intinya manajer adalah suatu orang atau pihak yang menjalankan tentang manajemen. Sedangkan untuk pemimpin sendiri, pemimpin menjalankan kepemimpinan. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara manajer dan pemimpin. Nah, untuk seorang manajer itu biasanya fokus kepada sistem atau proses. Dia berarti sistematik. Sedangkan pemimpin itu lebih fokus kepada manusia. Jadi bisa dianalogikan pemimpin lebih fokus kepada karyawannya, kepada anggotanya gitu. Untuk manajer dia mengatur sumber daya. Namun untuk pemimpin dia lebih sering memotivasi atau menginspirasi para karyawannya, anggotanya dan semuanya. Untuk manajer dia juga lebih sering melakukan problem solving, sedangkan untuk pemimpin itu lebih mempengaruhi dan mengarahkan. Nah, untuk manajer di sini, manajer memiliki perspektif jangka pendek, memiliki planning untuk waktu yang jangka pendek. Sedangkan untuk pemimpin, dia perspektifnya jangka panjang. Nah, di sini ada perbedaan yang cukup signifikan walaupun katanya mirip. Untuk manajer dia melakukan hal dengan benar. Artinya melakukan hal dengan prosedur atau teknik yang benar. Tapi untuk pemimpin dia melakukan hal yang benar. Artinya pemimpin melakukan hal yang menurut dia perusahaan itu butuhkan. Di sini ada teori munculnya pemimpinan. Yang pertama itu ada teori genetik. Penganut teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Leaders are born and not made. Pandangan teori ini bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena keturunan atau ia telah dilahirkan dengan membawa bakat kepemimpinan. Yang kedua, ada teori sosial. Penganut teori berkeyakinan bahwa semua orang itu sama dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Tiap orang mempunyai potensi atau bakat untuk menjadi pemimpin. Hanya saja, faktor lingkungan atau faktor pendukung yang mengakibatkan potensi tersebut teraktualisasikan atau tersalurkan dengan baik, dan inilah yang disebut dengan faktor ajar atau latihan. Yang ketiga, ada teori ekologi. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin yang baik manakala dilahirkan telah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki. Yang keempat, ada teori kontingensi. Penganut teori ini berpendapat bahwa ada 3 faktor yang turut berperan dalam proses perkembangan seseorang menjadi pemimpin atau tidak, yaitu yang pertama, bakat kepemimpinan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua,
pengalaman pendidikan, latihan, kepemimpinan yang pernah diperolehnya. Dan yang ketiga adalah kegiatan sendiri untuk mengembangkan bakat kepemimpinan tersebut. Selanjutnya ada komponen kepemimpinan. Yang pertama komponennya adalah pengaruh, yaitu adanya proses pengaruh, pemimpin memengaruhi bawahan atau pengikut ke arah yang diinginkan. Yang kedua ada legitimasi, yaitu pengakuan kedudukan seorang pemimpin dan posisi formal dari kekuasaan dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga ada tujuan, yaitu pencapaian tujuan karena seorang pemimpin berurusan dengan tujuan-tujuan baik, tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Oke, selanjutnya ada manfaat dari kepemimpinan. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu menentukan sasaran dan mengarahkan tujuan. Yang kedua ada menetapkan cara mencapai tujuan. Yang ketiga, menetapkan memelihara struktur kelompok. Yang keempat, memudahkan aksi dan interaksi kelompok. Yang kelima yaitu memelihara keterpaduan kelompok dan kepuasan para anggota. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memudahkan pelaksanaan tugas dari kelompok tersebut. Kita sudah membahas tentang kepemimpinan. Sebenarnya di sini kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah skill yang dimiliki oleh seseorang untuk mengarahkan orang lain atau sebuah kelompok agar berjalan bersama-sama dan menuju tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Nah, berbeda dengan manajemen, kepemimpinan ini lebih fokus kepada manusianya dan dia bersifat jangka panjang. Sedangkan manajemen dia berfokus pada sistem atau hasil dan dia juga bersifat jangka pendek. Kurang lebihnya itu saja dari kelompok 1. Semoga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.